Shalom semua. Siapa yang percaya kita bisa ada sampai pada hari ini, itu semua karena berkat kemurahan Tuhan. Amin. Yes. Mari kita mau persembahkan pujian penyembahan kita yang terbaik pada sore hari ini, karena Tuhan layak menerima segala pujian penyembahan kita. Amin. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Haleluya. Mari kita ulangi lagu ini sekali lagi dari awal. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Mari kita bangkit berdiri, mari kita nyanyikan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Mari kita sama-sama ulangi dengan lebih sungguh. Aku ada saat ini, iman kami Tuhan, ini ucapan syukur kami Tuhan kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat
Terima kasih, terima kasih Yesus. Mari kita spend time untuk kita mengucap syukur kepada Tuhan buat segala keberadaan kita. Kalau kita boleh sehat, kalau kita boleh diberi pekerjaan, kalau kita masih ada keluarga hari ini, mari kita ucapkan syukur kepada Tuhan. Karena Tuhan mengindahkan segala ucapan syukur kita. Itu adalah persembahan yang paling harum di hadapan Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Engkau baik. Haleluya. Haleluya. Tuhan, buat sore hari ini Tuhan, kami boleh berkumpul di tempat ini Tuhan. Semua karena kasih dan anugerah-Mu. Tuhan Yesus, kami mau memuji menyembah Engkau lebih lagi Tuhan. Kau berikan kami Tuhan heart of worship. Kau berikan kami Tuhan jubah pujian Tuhan Yesus. Sehingga Tuhan Kau boleh bertahta Tuhan Yesus di atas segala pujian penyembahan kami hari ini. Kau boleh disenangkan Tuhan. Biar Tuhan setiap pujian penyembahan kami boleh menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. In the name of Jesus Christ we pray, haleluya, amin. Mari kita beri salam kepada kiri kanan. Katakan Tuhan Yesus memberkati. Salaman, udah level 1. To me, word of God, speak to me, Lord. Speak to me, word of God, speak to me. I come alive when you speak to me. I come alive when you speak to me. I come alive when you speak to me. Awake my soul, awake, awake, awake my soul. God resurrect these bones from death to life for you alone. Awake my soul, awake, awake, awake my soul. God resurrect these bones from death to life for you alone. Awake my soul. Hallelujah. Mari kita sama-sama nyanyikan. I come alive when you speak on me. I come alive when you breathe on me. I come alive. I come alive when you speak. I'm alive when you speak to me, Lord. I come alive when you speak to me. Awake, awake, awake my soul. God resurrect this soul from death to life.
Welcome to IKEA. Informasi persembahan, jemaat bisa memasukkan ke dalam kotak persembahan yang sudah disediakan oleh gereja. Juga bisa melalui transfer ke rekening gereja yang ada di layar. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi website www.ifjwellington.org. IKEA this week is on Friday the 29th of January, 6:30 p.m. IKEA Jimmy is at Jimmy and Anna's, IKEA Risha at Simon and Silky's, IKEA Bilhan at Bilhan and Chloe's, and IKEA Tiasa at Martin and Tiasa's. Have a blessed week, everyone. Bye. Ya saudara, saya percaya semua kita yang hadir di tempat ini, sore hari ini kita datang karena kita percaya Tuhan yang kita puji, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup. Amin. Amin. Sebab Dia Tuhan yang hidup. Yes. Haleluya. Yes. Untuk itu saat waktu kita memuji Tuhan, waktu kita berdoa, kita tidak hanya sekedar datang memuji Tuhan, berdoa kepada Tuhan, tapi kita berdoa dengan Tuhan. Kita memuji bersama dengan Tuhan. Saat kita menaikkan pujian, saya percaya tadi Roko sudah mengajak kita untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Tidak hanya satu arah, tapi dua arah. Sore hari ini mari izinkan Tuhan untuk menyatakan kehendak Tuhan bagi hidup kita. Saudara, dalam Ayub 42 ayat 5 dikatakan, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Biar ini menjadi kerinduan setiap kita, mata kita sendiri memandang Tuhan. Sangat sulit untuk kita mempercayai orang dari kata orang saja. Saudara, sangat sulit untuk saudara percaya kata saya tentang suami saya. Amin. Sangat sulit untuk saudara percaya kalau saya bilang suami saya itu baik banget. Unless semua kita yang mendengarkan kalimat ini bergaul dengan suami saya, dan kalian akan mencicipi kebaikan suami saya. Sama dengan Tuhan. Waktu saya bilang Tuhan itu baik, saudara mungkin bilang, oh iya, mami saya bilang Tuhan itu baik, papi saya pernah bilang Tuhan itu baik. Bagaimana dengan saudara? Mari secara pribadi kita mau mengalami Tuhan. Amin. Kita akan mendengarkan firman Tuhan sebentar. Mari sungguh-sungguh kita mau minta biar kehendak Tuhan dinyatakan. Sebelumnya kita akan berdoa untuk doa persembahan. Saya mengajak setiap jemaat Tuhan kita satu dalam doa. Tuhan yang hidup, Tuhan yang dekat dengan kami, Tuhan yang selalu bersama kami. Kami mau bawa hidup kami di hadapan-Mu Tuhan. Kerinduan kami untuk bergaul, karib dengan Engkau, dekat dengan Engkau Tuhan. Kerinduan kami mengenal Engkau tidak hanya dengan kata orang, tapi sungguh kami mengalami kebaikan Tuhan, pengalaman pribadi kami dengan Engkau. Mari bawa setiap kami Tuhan. Sore hari ini Tuhan, kami mau bawa persembahan kami di hadapan-Mu sebagai persembahan kami, sebagai penyembahan kami, untuk senangkan hati Tuhan. Engkau yang memberkati setiap persembahan kami Tuhan, biar berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Saya mengajak jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita mau sama-sama doa. Doa yang diajarkan Yesus, doa Bapa kami. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk. Mau persiapkan diri masuk ke dalam hadirat Tuhan. Bukan dengan kekuatanku, ku
ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri, Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatanku, bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri, Engkaulah kuat kami Tuhan. Engkaulah kuatku, Engkaulah yang menopang kami. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan, Kaulah harapan dalam hidup. Sekali lagi ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Pegang tangan kami Tuhan, peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan, Kaulah harapan dalam. Kaulah harapan kami Tuhan, Kaulah harapan dalam hidupku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih. Kami ucapkan syukur padamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Tidak henti-hentinya Tuhan ucapan syukur meluap Tuhan dari hati kami Tuhan. Sebab Engkau Tuhan yang setia Tuhan. Kasih setiamu baru Tuhan Yesus setiap pagi Tuhan. Engkau tidak pernah Tuhan meninggalkan kami Tuhan. Di tengah badai persoalan Tuhan Yesus, kami tidak takut bahaya Tuhan. Sebab Engkau Tuhan yang menyertai kami. Engkau yang memberikan kami kekuatan, Engkau yang memberikan kami penghiburan Tuhan untuk melewati semua ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Tuhan atas langit dan bumi, Kau yang berdaulat Tuhan atas kami
tangan kami Tuhan. Kau mengenal kami Tuhan, bahkan Tuhan sebelum kami di rahim ibu kami Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami mau mengucap syukur kepadamu Tuhan, sebab perbuatan-Mu besar. Mari sama-sama kita naikkan ucapan syukur yang lebih lagi kepada Tuhan, lebih lagi. Terima kasih Yesus. Haleluya Tuhan. Haleluya. Terima kasih, Kau baik, Kau baik. Terima kasih Tuhan buat hadirat-Mu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Benar Tuhan, Kaulah harapan kami Tuhan. Kami datang untuk sini Tuhan, untuk memuliakan nama-Mu Tuhan, meninggikan nama-Mu. Kami tahu Tuhan, kami mengerti, kami sadar bahwa Kaulah sumber harapan kami. Kaulah yang memberikan kami segalanya. Kami ingin berserah, berharap pada-Mu Tuhan. Kasih karunia-Mu, kasih setia-Mu. Kau Tuhan setia bagi kami. Tuhan, lestarikan kami mendengarkan firman-Mu, dan lidah hamba-Mu Tuhan, biarlah firman yang keluar dari mulut hamba-Mu Tuhan bisa dimengerti oleh orang-orang yang mendengarkan, biar mereka menguatkan iman mereka dalam menghadapi segala sesuatu. Terima kasih Tuhan, terima kasih kebaikan, terima kasih penyertaan-Mu, terima kasih berkat pertolongan-Mu dalam hidup kami semua. Dalam Yesus kami berucap syukur. Amin. Boleh silakan duduk. Thank you untuk tim Presiden Musik. Boleh tepuk tangan. Oke, sebelum kita mulai hari ini. Oke, hari ini kita akan bicara tentang hope. Boleh lihat sebelah kiri kanan bilang, you are chosen and destined for hope. For hope. Oke, baca pada sharing hari ini bacaannya akan diambil dari 1 Petrus 1 ayat 3 sampai 12. Boleh kita semua baca, mungkin yang pria baca yang ganjil, yang wanita baca yang genap. Oke, kita mulai sama-sama yuk. 1, 2, 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, seperti karena kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka-cita oleh pengaruh oleh cobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu, yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang mahal, yang diuji kemuliaan dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada Yesus Kristus menyatakan diri. Sekalipun kamu dulu pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya, kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya, kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah membuat tentang kasih karunia yang diberikan bagimu.
dan mereka meneliti saat yang mana dan bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kristus yang ada dalam mereka, yaitu roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala perkara yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang sesudahnya. Pada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tetapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberikan sekarang kepada kamu dengan kedatangan mereka, yang oleh Roh Kudus yang diutus dari surga menyampaikan segala Injil kepada kamu, yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh mereka. Oke, amin. Terima kasih. Kita hari ini mau belajar tentang hope atau harapan. Harapan adalah melihat kepastian di masa depan dan keterlibatan Tuhan di masa kini, dan sehingga kita dapat bersukacita dalam tekanan, dalam penderitaan, dalam menghadapi kehidupan ini. Pada tahun sekitar 1044 dan 45 ada seorang anak muda berumur 18 tahun. Dia punya kehidupan yang baik, orang tua yang baik, punya saudara, semuanya baik bagi kehidupan mereka. Tapi pada suatu hari, negara tempat dia tinggal dijajah oleh sebuah negara lain. Dan seketika itu pun kehidupan semua orang di negara itu berubah. Karena negaranya diambil oleh negara orang lain. Akhirnya keluarga mereka ditangkap dan dikirim ke tempat disebutnya adalah camp, concentration camp, atau mungkin tempat tawanan yang dikumpulin menjadi satu dibawa ke sana. Di sana mereka kayak dipisah-pisah, dipilih-pilih. Oh, yang ini yang udah masih muda, masih kuat sini, yang udah ngoyo, yang kurang kuat nggak tahu kemana. Pada sebelum dipisah itu, ayahnya berkata kepada anak ini, bilang untuk selalu berpegang teguh pada 3 pilar kehidupan, yaitu faith, hope, and love. Betul semua. Jadi selama 7 minggu dia orang ini, anak muda ini kerja paksa untuk menggali kuburan dan mengubur orang-orang yang meninggal di camp, atau mungkin soldier yang meninggal. Dia yang suruh mengubur, dia suruh gali, dia suruh kubur. Dia sendiri itu kan kerja paksa. Dia sendiri makanan pasti pas-pasan, namanya juga tawanan perang. Dikasih makan syukur. Jadi tapi dalam satu hal menghadapi segala sesuatunya itu, yang dia bilang adalah dia hanya satu menghadapi yang ada di pikirannya adalah pengharapan bahwa segalanya akan berlalu. Itu yang membuat dia untuk bisa berjalan setiap harinya. Setelah 7 minggu dia akhirnya dipindahkan ke camp yang lainnya. Jadi campnya bukan satu, campnya itu banyak di negara itu, pada banyak tempat. Setelah 7 minggu dia pindah, dia 3 minggu bekerja keras di tempat camp itu, sama seperti biasa, menggali kuburan, mengubur orang mati, kelaparan, capaian. Dia hanya bisa berdoa dan berharap pada Tuhan. Dia nggak bisa berharap pada siapapun, karena kita pikirkan kalau kita ditawan di camp itu, kita nggak ada hubungan dengan dunia lain, dunia luar. Salah. Kita nggak ada hubungan dengan dunia luar, kita nggak tahu apa yang terjadi di luar sana. Dia hanya tahunya bangun, disuruh kerja, udah malam, kasih makan mungkin sedikit, tidur. Dan dia bisa berdoa pada Tuhan. Pada suatu hari setelah dia berdoa, dia karena saking capeknya, kelaparan, dia jatuh pingsan. Dan setelah dia bangun, dia ternyata dibangunkan oleh seorang tentara Inggris. Yang dia nggak tahu, ternyata tentara Inggris itu membebaskan para tawanan yang ada di camp itu. Oh, gambarnya terlalu buram ya. Ini adalah cerita dari salah satu orang survivor Holocaust. Jadi Holocaust, mungkin kalau yang belum tahu, saat tahun itu kan ada Nazi, mereka eksekusi para orang-orang Yahudi ya, dibawa, ditangkap, masukkan ke camp.
Ada banyak yang mati, yang tadi saya bilang yang nggak kuat, ya mereka meninggal di tempat itu, dibunuh. Tapi anak muda ini hanya bisa bertahan pada Tuhan, sehingga dia survive sampai sekarang. Dia survive, dia bisa memberikan kesaksian tentang Holocaust karena dia membuat buku, dia banyak memberi kesaksian istilahnya, supaya kita tidak lupa akan kejadian hal itu. Pengharapan kepada Tuhan itulah yang membuat dia bertahan dalam kehidupannya untuk melewati kesengsaraannya. Hope can see heaven through the thickest cloud. Harapan bisa melihat surga melalui awan yang paling tebal. Kita kadang-kadang kalau dalam kehidupan kita masih sendiri-sendiri aja ya, kita kadang-kadang mungkin kalau lagi dalam keadaan yang di bawah, dalam keadaan susah, kadang-kadang kita tidak bisa melihat bahwa ada harapan di depan. Kita hanya bisa melihat sejauh mana masalah itu di depan kita. Kita hanya lihatnya masalah. Setiap hari, masalah lagi. Tapi dengan hope dalam Tuhan, kita bisa melihat ke depan, jauh ke depan, melewati segala awan masalah itu. Help can help us to see the God promise in our life. Tuhan punya janji buat hidup kita. Jadi hope pada Tuhan itu yang bisa menguatkan kita, mengingatkan kita bahwa ada janji Tuhan yang menanti di depan sana kita semua. Hope something good in the future, suatu yang baik di masa depan. Kita akan lihat di 1 Petrus 3 ayat 1:3-5. Saya akan bacakan. Ayat yang ketiga, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Di ayat ini kita bisa belajar bahwa Tuhan sudah menyiapkan sebuah keselamatan bagi kita, yang dimana jika kita semua beriman pada Tuhan, Dia akan menyediakannya di zaman akhir. Bukan sekarang, kita sudah diselamatkan, tapi Tuhan tetap, kita akan melalui iman, kita akan menantikan keselamatan yang akan disediakan bagi Tuhan di zaman akhir itu. Kita sekarang kan di dalam dunia, kita sudah diselamatkan, nanti di zaman akhir itulah tempat yang Tuhan akan janjikan bagi kita semua. Di versi NLT-nya, di ayat yang ini dikatakan a priceless inheritance, sebuah warisan yang tak ternilai harganya. Kita bisa bayangkan bahwa apa janjinya Tuhan di depan itu adalah suatu warisan bagi kita. Kita yang percaya pada Tuhan, menjadi anak-anak Tuhan, is a priceless inheritance, sebuah warisan yang nggak ada nilainya, yang bukan tidak nilai, yang tak ternilai harganya. Karena kebangkitan Yesus Kristus itu, kita semua punya kehidupan yang penuh pengharapan. Maka kita bersyukur kita bisa datang ke sini untuk kita percaya kepada Tuhan, untuk bisa menerima Tuhan sebagai juru selamat kita. Bahwa yang ini karena Yesus bangkit bagi kita, Yesus mati dan bangkit bagi kita, kita punya hidup yang full of hope, penuh pengharapan ke depan. Tadi pagi sebelum anak-anak bangun aja, Faira kan udah pergi belanja keluar. Anak-anak, saya juga belum bangun. Pas anak-anak bangun, maminya udah nggak ada, anaknya nyariin. Si Audrey nanya, mama mana? Saya bilang, pergi belanja. Terus diem kan, dia udah terus main sendiri. Terus dia nggak lama nanya lagi, mama mana? Kan terus saya udah bilang belanja, masih nanya lagi. Terus dia nanya, itu nggak lama lagi nanya lagi, mama mana? Belanja. Kenapa sih? Kok mama nggak pulang-pulang, kata dia. Kata Audrey, kok mama nggak pulang-pulang? Saya bilang, kamu sabar aja di bawah, tunggu main, nanti mama pasti pulang. Ya benar, mama kan pulang pada akhir. Kita itu sebuah kayak kalau korelasinya dengan kehidupan kita dengan Tuhan, kita kadang-kadang sama seperti itu. Tuhan udah bilang, ini janji saya akan berikan kepadamu, saya akan datang ke dunia ini kedua kalinya, saya akan memberikan kamu harapan, hidup penuh pengharapan. Tapi kadang-kadang kita nanya, Tuhan, kok
Mana Tuhan? Tuhan bilang, mungkin Tuhan bilang, oh ya, kamu tunggu, waktunya belum sekarang, it's not now. Terus kita datang lagi ke dia, mungkin beberapa hari, tanya lagi, Tuhan mana? Tuhan mana? Tuhan mana? Itu sama seperti anak saya tadi. Saya udah bilang, kamu tunggu aja, mama pasti pulang. Karena mama kan rumahnya di sini ya pasti pulang, nggak mungkin kemana-mana, pasti dia belanja kemana, harus beli apa, pasti pulang mama. Sama ya seperti kita ya. Kita juga kadang-kadang kita suka nggak sabar menunggu apa janjinya Tuhan, apa yang mau Tuhan kasih. Kita selalu ketok terus, nanya lagi. Kita seperti nggak ada pengharapan. Kita harus yakin, kita punya iman dan pengharapan bahwa Tuhan akan memberikan yang terbaik buat kita. Tuhan akan memberikan yang kita butuhkan. Waktu itu sharing sempat di Jimmy, di akhir Jimmy ya, saya pernah ngomong juga bahwa Tuhan itu memberikan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. That's different. Di Mazmur 23 ayat 1 pun berkata, The Lord is my shepherd, I have all that I need. Tuhan itu, kalau Tuhan itu shepherd kita, gembala kita, we have all that we need to go through life. Mungkin it's not what we want, tapi it's what we need. Tuhan tahu yang terbaik buat depan kita semua. Hope di bahasa aslinya disebut peace, looking forward in confident expectation. Harapan adalah melihat ke masa depan dengan penuh keyakinan. Yakin bahwa sesuatu yang diharapkan akan terjadi, walaupun saat ini mungkin belum ada tanda-tandanya. Kita mungkin sekarang lagi dalam kesusahan, saya nggak tahu masalah kalian masing-masing. Mungkin kita lagi sedang kesusahan dalam pekerjaan, dalam pelajaran, apapun itu. Tapi harapan itu adalah sebuah keyakinan bahwa masa depan itu akan lebih baik daripada saat ini. Mungkin kita kemarin 2020 melewati pandemi, sekarang pun masih tetap berjalan. Dulu kalau kita tahun lalu mungkin mikirnya tahun depan kayaknya udah lewat nih, udah bisa bebas jalan-jalan, mungkin bisa balik Indonesia atau mau ke kota negara lain, atau ya mungkin bisa berharap untuk bisa berkumpul dengan keluarga di Indonesia. Tapi pada kenyataannya sampai saat ini pun pandemi masih ada. Bagi kita mungkin kita nggak terlalu berasa karena kita bisa semua berkumpul di sini. Tapi di negara-negara lain semua masih online, masih banyak kasus setiap harinya. Bahkan ada yang lebih makin parah, bukan makin baik. Kita mungkin semuanya karena vaksin udah mulai di rolling out. Mungkin kita berharap pada vaksin. Vaksin itu bakal menyelesaikan segala sesuatunya. Mungkin kita berpikir dengan divaksin semua akan kembali menjadi normal. Maybe yes, maybe no, kita nggak tahu. Kemarin kan kita udah dengar ada dari COVID itu sendiri sudah bermutasi. Apakah vaksinnya bisa mengatasi mutasi itu? Kita nggak tahu. Kita berharap pada vaksin itu emang penting. Kalau vaksin ada, kalau kita dapat giliran ya kita divaksin. Tapi kita bukan berharap pada vaksinnya itu. Kita berharap karena vaksin itu hanya kita tidak tahu ya, kita apakah bisa memberi, kita nggak pasti apakah benar-benar vaksin itu bisa efektif atau bisa menahan segala sesuatunya. Karena kita nggak bisa memaksakan kehendak kita tidak bisa mendikte, sekali vaksin kita bebas. Itu di luar kontrol kita semua. Jadi banyak sekali macam-macam dalam keadaan apapun itu, kita orang menaruh harapan pada harapan di dunia ini. Harapan berharap pada berharap pada kerjaan. Mungkin bos bilang kamu bakal dipromosi. Kita berharap pada bos itu. Ternyata yang dipromosi orang lain. Bisa aja kan mungkin bosnya bilang kamu promosi supaya kita semangat. Ternyata yang dipromosi yang lain. Kita berharap pada kata-kata bos kita mungkin, atau kita berharap pada power yang kita punya sekarang. Kita mungkin ada yang punya kekuasaan, kita berharap pada kekuasaan itu. Padahal kekuasaan itu mungkin hanya sebentar. Jadi dalam dunia ini semuanya kita tidak ada kepastian. Kita mau berharap pada hal-hal dunia itu akan berlalu, akan
apa ya, karena kemarin kalau Jimmy bilang, Jack juga bilang bahwa pemain di sebuah tim itu walaupun kamu top sekarang, mungkin kamu 10 tahun lagi udah diganti orang lain dengan yang lebih mudah, lebih hebat. Jadi tak ada yang pasti. Dikatakan, do not look to your hope, but to Christ is the source of your hope. Jangan mengandalkan harapan Anda, tapi berharaplah pada Kristus sebagai sumber pengharapan Anda. Petrus tadi memberikan 2 alasan kenapa kita harus menaruh harapan kepada Tuhan. Ada 2 hal, bagian yang tidak akan hilang yang tersimpan di surga, dan keselamatan yang akan dinyatakan pada zaman akhir. Jadi Petrus ini mengajak kita untuk menaruh rasa aman kita, security kita kepada Tuhan. Ketika seorang mempunyai rasa aman dalam masa depannya, maka ia akan memiliki kehidupan untuk menjalani masa sekarang. Saat kita percaya, kita punya harapan pada Tuhan bahwa Tuhan akan memberikan yang baik di masa depan, di saat sekarang ini kita akan punya kekuatan lebih untuk menjalani sesuatu yang dengan baik. Kalau kita lose hope, kita nggak ada harapan, kayaknya bangun mungkin, aduh ini lagi, kapan lewatnya. Tapi kalau kita menaruh harapan kita ke depan, bahwa kita yakin Tuhan akan menolong kita, Tuhan akan menjaga kita. Setiap kali kita bangun menghadapi masalah, kita lebih berani, kita lebih kuat ya. Dulu waktu SMA, kita kalau nggak tahu sekarang, dulu SMA dibagi, kalau kita naik kelas 3 ada 2 jurusan, IPA sama IPS. Sekarang masih ya? Masih ya? IPA biasanya yang pinter matematika, fisika, biologi, kimia, itu standar ya. Sisanya IPS. Kalau di sini yang IPA, siapa yang IPA? Wah banyak. Ini bohong semua kayaknya. Kalau si Jack lupa. Jack IPA, Jack. Kok perhotelan kok ada IPA? Bicara ya. Lulusan Harvard. Dari desa mana? Alpar. Enggak ya, enggak. Saya joki ya, bahwa enggak semua IPA IPS itu. Nah, IPA nih kayaknya. Nggak semua orang yang IPS itu nggak pintar. Emang ada orang yang kuatnya di kuatnya di matematika, ada yang senangnya dengan pelajaran lainnya, ya sosial. Jadi nggak menentukan ya. Itu saya bercanda aja. Jadi waktu saya sekolah, ada teman saya punya harapan itu mau masuknya ke IPA. Makanya dia rajin belajar supaya paling nggak matematika, fisika, kimianya itu bagus. Tapi pada kenyataannya nilainya dia nggak cukup, dia nggak bisa masuk. Karena dia nggak bisa masuk, ya sudah ya, namanya udah nggak bisa masuk, kan gagal. Tapi anehnya, ke sekolah itu bisa memberikan kesempatan kedua ternyata. Dispensasi, dia asalkan dia lulus ujian berikutnya. Jadi ini kayak special case, nggak cuma dia, ada beberapa yang lain juga sama. Jadi sekolah itu memberikan sebuah harapan bagi orang teman saya ini untuk masuk ke IPA, apa yang dia mau. Dengan harapan itu, yang tadinya dia udah sedih, ya mungkin dia udah kecewa karena dia maunya IPA, dia sukanya IPA. Kalau orang sukanya matematika suruh baca hafalan mungkin susah. Tapi itu dia mau, itu harapan dia. Makanya dengan kesempatan kedua, dia mempunyai suatu kekuatan lebih, dia jadi malah lebih giat untuk menghadapi ujian ini, karena this is the second chance. If last chance, kalau saya gagal, ya udah. Kalau saya berhasil, saya bisa masuk IPA. Dan kalau dia bisa masuk IPA, mungkin dia kuliahnya akan bisa masukin jurusan komputer. Karena kan kalau di Indonesia, misalkan kamu masuk komputer atau apa, kalau nggak salah harus dia lihatnya kamu IPA atau IPS. Kalau nggak salah ya, saya lupa. Jadi ada salah satu kualifikasinya, tapi saya nggak tahu kalau sekarang ya, mungkin udah nggak seperti itu. Jadi dengan sebuah harapan ke depannya, future, dia malah mempersiapkan diri lebih, dia menjadi lebih giat, lebih rajin untuk mempersiapkan diri untuk ujian ini. If there's a hope in the future, there's a power in the present. Jika ada harapan di masa depan, ada kekuatan di masa sekarang. Jadi saya yakin, percaya, kita semua
datang di sini, kita mempunyai hidup, percaya pada Tuhan, punya kehidupan yang penuh pengharapan. Apa yang Tuhan harap, pengharapan kita pada Tuhan, apa yang Tuhan janjikan, itu adalah sebuah masa depan yang lebih baik bagi kita. Di saat kita percaya, punya harapan akan masa depan yang baik, kita akan lebih kuat berjalan saat ini. Kita akan bisa, bukan berarti segalanya hilang, tapi kita akan diberi kekuatan ekstra untuk menjalani hidup hari demi hari. Hope, God's hand in current situation. Pertolongan Tuhan di tengah keadaan saat ini. Bacaannya dari 1 Petrus 5:7. 5-7 saya akan bacakan, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu peroleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Surat Petrus ini ditulis oleh Petrus kepada jemaat saat mereka sedang dalam tekanan bangsa Romawi. Jadi mereka seperti persecute untuk meninggalkan kepercayaan mereka untuk mengabdi pada kaisar. Jadi untuk menyembah kaisar, kan kalau zaman dulu kan yang disembah itu ya rajanya. Jadi mereka dalam penderitaan istilahnya ya. Jadi di tengah penderitaan itu Petrus pun tidak bisa menawarkan harapan bahwa penderitaan akan selesai saat itu. Dia tidak bisa menawarkan itu. Dia juga tidak bisa menawarkan bantuan militer, maksudnya menyuruh masuk tentara untuk menghancurkan bangsa Roma. Petrus tidak bisa seperti itu. Apa yang Petrus lakukan adalah memberi keyakinan pada diri mereka, jemaat ini, untuk bahwa mereka mempunyai sesuatu dalam diri mereka, yaitu iman dan pengharapan dalam Tuhan. Bahwa mereka dapat melalui segala sesuatunya, kesulitan menolong mereka, penderitaan apapun, melalui kekuatan iman mereka, melalui kekuatan Tuhan, melalui iman mereka yang dipelihara dalam kekuatan Tuhan karena imanmu. Iman adalah keyakinan, kepercayaan seseorang kepada Tuhan. Hope is rooted in the trustworthiness of God. Harapan bersumber pada Tuhan yang bisa dipercaya. Kepercayaan, kemampuan seorang untuk menemukan harapan dalam situasi yang tampaknya tidak ada harapan itu sepadan dengan imannya, level imannya istilahnya. Apakah ia dapat melihat tangan Tuhan dan tujuannya untuk kerajaan Tuhan dalam situasi tersebut. Tuhan meminta agar kita tentunya kita selalu biasa meminta pada Tuhan untuk melewati angkat penderitaan ini dari kita. Namun di tengah penderitaan itu, kayak tadi yang di surat Petrus katakan, Tuhan mempunyai suatu tujuan ilahi bagi kita semua, yaitu untuk membangun karakter hidup kita dan membuktikan kemurnian iman kita. Tadi di ayat 7 dikatakan maksudnya semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu. Sehingga kita semua bisa berkata seperti Ayub. Kita tahu cerita Ayub, bagaimana dia anaknya meninggal, istrinya meninggalkan dia, hartanya semua hilang, tapi dia bisa berkata adalah seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Emas itu, mungkin kalian tahu emas itu kan setelah digali dari mining itu dia dibakar, panas itu sampai 2100 derajat Fahrenheit. Itu untuk menjadi memurnikan, jadi untuk membunuh zat-zat kimia yang lain supaya itu benar-benar pure emas yang diambil. Kita bayangkan bahwa emas itu harus ditempa seperti itu untuk menjadi murni. Jadi apapun yang kita hadapi saat ini, kesulitan, kesusahan, semuanya itu adalah untuk membuat iman kita semakin kuat dalam Tuhan. Dan saya percaya Tuhan pun menyertai langkah kita. Tuhan tidak meninggalkannya. Tuhan tidak membiarkan kamu jalan jatuh. Tuhan akan tetap tetap menjaga kamu. Di Mazmur 37, 23-24 berkata,
Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Jadi, apapun yang kita hadapi, kesulitan yang kita hadapi saat ini, kita tahu bahwa Tuhan tidak akan membiarkan kita jatuh sampai tergeletak. Mungkin kita mikir, oh Tuhan nggak ada. Tuhan tetap memperhatikan kita. Dia tidak akan membiarkan kita jatuh. Karena itu Tuhan yang menopang kita. Itu janjinya Tuhan. Itu adalah kata-kata Tuhan. Seperti kita tahu Tuhan tidak bisa berbohong. Kalau Tuhan sudah bilang seperti ini, kita percaya bahwa Tuhan akan menopang kita. Saat tahun lalu, saat semua lockdown, ada laporan, ada kayak statistik ya, bahwa banyak sekali saat lockdown itu orang stres. Banyak orang yang panik sampai bisa mengakibatkan kekerasan domestic violence dalam kehidupan keluarga mereka. Ada sebuah kayak kasus kakaknya kokonya menikam adiknya karena adiknya berisik, main musik berisik sekali di rumah. Dia nggak bisa tidur atau apa. Mungkin karena orang udah di lockdown seperti itu, dikurung, stres. Ada gangguan sedikit pun dia kayaknya nggak bisa apa-apa, dia mengandalkan kekerasan. Ada suami yang memukul istrinya karena tiap hari bertemu, tiap hari nggak bisa kemana-mana, ketemuin dia lagi. Makanya saya nggak ngomong itu ya. Curhat. Ada juga kakek nenek yang stres karena biasanya kakek nenek cuma berdua, sepi. Tiba-tiba cucunya, anak-anaknya tinggal dengan mereka karena mungkin pikirnya baik ya untuk mau temenin. Ternyata kakek neneknya yang stres karena rame banget. Apa ya? Maksudnya yang pertama baik, mungkin kita pikir oh seminggu oke lah, tapi lama-lama mungkin dia stres juga melihat anak ini. Mungkin karena nggak biasa ya, udah beda lewat zamannya. Jadi menurut statistik itu ada peningkatan 20% kasus domestic violence saat lockdown terjadi di New Zealand. Itu lockdown 4 minggu ya. Itu kita bayangin 4 minggu ya. Apalagi kalau kita tiba-tiba 4 minggu terus lockdown lagi, mungkin orang makin stres. Tapi di sisi lain banyak sekali orang yang enjoy dengan lockdown. Saya sendiri bisa menikmati lockdown saat itu ya, karena kita work from home. Emang anak-anak ribut, cuman bisa ya kita bisa berdua bisa inilah entertain mereka. Siang kita bisa makan bareng. Sore bentar jam 3-an kita bisa jalan-jalan keliling komplek. Kita bisa spend time jadinya. Biasanya kita jam 5, jam 6 baru ketemu lagi, terus tidur udah hilang. Pas lockdown itu kita bisa lebih ada waktu. Terus selain itu kita pun masih bisa beribadah walaupun online ya. Tapi walaupun online, saya rasa kalau kita benar-benar online, benar-benar mengikuti, nggak distract dengan hal yang lain, kita masih bisa merasakan ibadah itu. I care, prayer meeting, ibadah biasa. Kita masih bisa merasakan, malah kita bisa saling lebih ini ya, lebih saling menguatkan waktu itu ya. Ada yang cerita ini, saling menguatkan satu sama lain. Kita bisa enjoy. Kalau saat kita enjoy di situ, kita pun berasa cepat lockdown itu. Sebenarnya tiba-tiba tadinya Maret ya, tiba-tiba udah April, ketemu lagi akhirnya saya lupa itu Juni ya, baru kita masuk lagi ke sini ya. Itu cepat sekali waktu tiba-tiba seperti itu. When we put problem in God's hand, we put His peace in our heart. Jadi saat kita meletakkan permasalahan kita pada Tuhan, Dia yang menaruh damai sejahtera dalam kehidupan kita. Mungkin bukannya berarti masalah itu hilang, tapi kita ada damai sejahtera dalam menghadapinya. Yeremia 17 ayat 7 berkata, "Berkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan." Yeremia selalu mengingatkan kita untuk selalu mengandalkan Tuhan. Karena kalau kita, bukannya kita menaruh pada uang kita, pada kekuasaan, pada pekerjaan, tapi kita harus menaruh harapan kita pada Tuhan. Karena dibilang diberkatilah orang mengandalkan Tuhan. Kalau kita semua mau diberkati, kita andalkanlah Tuhan, jangan andalkan yang lain.
Tapi bukan berarti segala persoalan akan hilang. Di Matius 10 ayat 16, Yesus bilang, lihat aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Semua pada tahu itu. Artinya hidup kita itu kalau kita domba, kita dikelilingi oleh serigala. Artinya kita sebagai domba, kita akan dikelilingi oleh masalah sebenarnya. Apapun itu masalah selalu ada mengelilingi kita. Tapi ada satu hal yang kita bisa belajar adalah domba itu selalu ada gembalanya. Gembalanya yang akan menghalau serigala itu. Kalau ada yang mendekati, gembala itu akan mengusir serigala itu. Dia akan menolong. Sama seperti kita punya Tuhan yang melindungi kita. Tuhan itu adalah gembala kita. Tadi seperti Mazmur bilang, the Lord is my shepherd. Kalau Tuhan itu gembala kita, berarti kalau ada permasalahan, Tuhan yang akan membantu kita, menolong kita. Masalahnya, pertanyaannya adalah kita mau nggak ngikuti arahannya dia. Kalau gembala itu kan dia pasti kasih tahu jalannya kemana, ngikutin jalan dia. Mungkin dombanya pun mereka mungkin nggak tahu akan dibawa kemana. Tapi yang satu hal yang kita percaya adalah kita tahu Tuhan itu gembala yang baik. Dia akan memberikan tujuan akhirnya adalah yang terbaik buat kita. Mungkin saat lockdown mungkin ada yang bilang, oh kita sih masih bisa kerja, mungkin enak ya, masih bisa work from home. Tapi gimana dengan orang yang bisnis restoran contohnya, mereka harus lockdown. Gimana mereka bisa menghadapi segala sesuatunya? Saat lockdown mereka nggak punya income atau apapun. Tahun lalu kita sempat ada teman ini saya ngobrol dengan dia punya bisnis di restoran di New Zealand. Saat lockdown itu dia seperti dengan orang lain pasti struggle karena bisnisnya terus tutup, restoran harus tutup. Dia udah bingung juga ya kalau tutup gitu kan nggak ada income, juga nggak jelas kapan dia bisa buka. Karena saat itu kan nobody know what happened. Tapi ya dia pikir untuk tutup restorannya itu. Mungkin dia pikir dia pegang terus buat apa? Mungkin dia lebih baik cari pekerjaan yang lain atau apa. Tapi ternyata di tengah semuanya itu dia juga berserah pada Tuhan. Dia berharap pada Tuhan, minta tolong Tuhan apa yang harus dia lakukan. Apa yang terjadi adalah dia mencoba untuk online. Bisnis restorannya jadi masakannya online semua. Dia orang bisa pesan online dari dia dan delivery. Itu yang dulu dia nggak pernah bikin. Dia akhirnya bikin seperti itu. Dan pada akhirnya sampai sekarang ini malah ternyata bisnisnya lebih maju. Karena bukannya dia kalau buka restoran kan hanya buka di satu kota, ya kota itu aja ya yang datang. Ternyata bisnisnya dia lebih banyak orang yang pesan dari luar kota. Ada yang dari Auckland, Invercargill. Juga dia bisa karena dia punya kenalan juga dengan beberapa orang, dia bisa kirim makanannya dengan biaya yang lebih murah dibandingkan misalkan dia harus lewat pos atau apa. Dia punya ada kayak kurir atau itulah. Ternyata lockdown ini membawa berkat bagi dia. Dia bisa cutting cost, jadi nggak usah buka setiap hari, tapi dia tetap ada berjalan bisnisnya. Dan dia malah makin ramai. Walaupun mungkin bukan orang yang datang ramai, tapi secara online bisnisnya pun lebih baik. Oh, joy beyond words, sukacita yang tidak terkatakan. Tadi di 1 Petrus 1 ayat 8 sampai 9 berkata, sekalipun kamu belum pernah melihat dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada dia sekalipun kamu sendiri tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan tidak terkatakan. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Ada seekor burung kecil yang mempunyai kicauan yang indah, namanya burung nightingale. Dia ini kalau berkicau di malam hari, di saat orang semua gelap, dia malah berkicau dengan suatu nyaring, suatu yang indah. Sama seperti kita kadang-kadang harus berjalan untuk mencoba untuk di tengah kegelapan, di tengah kesusahan kita bernyanyi pada Tuhan, berserah, bermuji-muji Tuhan, menyembah Tuhan. Petrus tadi nggak bilang bahwa sukacita kita itu karena penderitaan yang hilang, tidak, atau mungkin karena terkabulnya keinginan kita. Petrus bukan bilang seperti itu. Petrus bilang
Bersukacita karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, keselamatan jiwamu. Jadi bukannya karena penderitaan itu tiba-tiba hilang, tapi karena kita diselamatkan, karena itulah tujuan iman kita. Selain itu juga kita bisa bersukacita mungkin karena penderitaan itu akan berlalu, karena kita tahu harapan di masa depan buat kita. Mungkin penderitaan itu juga mungkin alat bagi Tuhan untuk membentuk hidup kita, membentuk karakter kita. Tapi ada satu hal yang kita percaya adalah bahwa batasan Tuhan, walaupun ada penderitaan, di 1 Korintus 10 ayat 13 dikatakan, the temptation in your life are not different from what others experience, and God is faithful. He will not allow the temptation to be more than you can stand. Where you are tempted, He will show you a way out so that you can endure. Itulah janjinya Tuhan. Walaupun ada cobaan di sekeliling kita, Tuhan bilang bahwa the temptation will not be more than you can stand. Artinya tidak akan lebih dari yang kita bisa hadapi. Kalau walaupun kita jatuh dalam cobaan, dia bilang He will show you a way out so that you can endure. Tuhan akan memberikan kita jalan keluar untuk supaya kita bisa bertahan. Di Amsal 10 ayat 8 berkata, harapan orang benar akan menjadi sukacita, tapi harapan orang fasik menjadi sia-sia. Di saat kita dalam penderitaan atau kesusahan, kesedihan, harapan kita bisa kepada Tuhan, bisa memberikan damai sejahtera, bisa memberikan sukacita bagi kita untuk menghadapi masalah yang ada. Mungkin bingung ya kalau orang susah bisa sukacita. Ya itu karena kita berharap pada Tuhan. Tuhan akan memberikan sebuah damai sejahtera, sukacita dalam kehidupan kita, walaupun kita tetap seperti biasa, tetap bangun pagi, ada yang kerja, ada yang sekolah. Kita bukannya tiba-tiba kabur, ngendep di kamar, nggak kemana-mana, terus jadi happy, enggak. Kita tetap beraktiviti, tetap seperti biasa, kita hadapi segala sesuatunya, tapi kita ada orang yang bisa sukacita, ada yang enggak. Tapi ya itu, kita mau harapan itu menjadi sukacita dalam kehidupan kita. Joy is not necessary the absence of suffering, it is the presence of God. Sukacita itu bukan berarti tidak adanya penderitaan. Sukacita itu karena ada kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Saya percaya kita semua di sini mempunyai sebuah permasalahan masing-masing. Ada yang di keluarga, pekerjaan, mungkin sekolah. Tapi kalau kita belajar mau menyembah Tuhan, menaruh harapan pada Tuhan, kita kan punya sebuah damai sejahtera, sukacita. Karena kita berharap pada Tuhan. Kita datang ke sini 2 jam, kita pulang, permasalahan tetap ada. Permasalahan nggak akan hilang dengan kita datang ke gereja. Kita tetap ada, tapi yang ada yang berubah dari setelah kita pulang gereja, seharusnya kita lebih ada damai sejahtera, lebih ada joy. Walaupun kita besok libur. Kita lebih joy lagi. Kan kalau walaupun besok Selasa kita masih kerja, masih sekolah, kita masih bisa joy karena kita datang kepada Tuhan. Kita diperbaharui dengan sukacita yang baru. Saat ada ayat yang terakhir yang mau saya sharingkan, ada yang ambil dari Ratapan 3 ayat 21 sampai 24. Boleh baca sama-sama yuk? 1, 2, 3. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku akan berharap. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya. Selalu baru setiap pagi, besar setiamu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Saya mau baca bahasa Inggrisnya. Setelah itu saya minta tim musik untuk naik. Yet I still dare to hope when I remember this. The faithful love of the Lord never ends. His mercy never ceases. Great is His faithfulness. His mercy begins afresh each morning. I say to myself, the Lord is my inheritance. Therefore I will hope in Him. Ratapan ini, boleh minta untuk naik. Ratapan ini ditulis oleh Nabi Yeremia saat kota Yerusalem dihancurkan. Orang-orang Israel dibuang ke Babylon. Di tengah semuanya itu, bayangkan
Ya itu tadi seperti cerita yang pertama. Bayangkan kota dihancurkan, dijajah. Tapi Nabi Yeremia tetap berkata, walaupun semuanya itu, I dare to hope. I still dare to hope. Saya masih berani untuk berharap. Karena apa? Karena kasih setia Tuhan tidak pernah berakhir. Cintanya kepada kita tidak pernah berakhir. Kasih setianya, belas kasihannya, His mercy always new, fresh, new every morning. Selalu baru setiap pagi, tidak pernah berkesudahan. Karena itu kita harus tetap bertahan pada Tuhan, berharap pada Tuhan. Karena kita yakin dan percaya bahwa kasih setia Tuhan itu adalah Tuhan yang setia, yang tidak akan meninggalkan kita. Belas kasihan, His mercy is new every morning. Setiap hari kita akan diberi mercy yang baru dari oleh Tuhan. Boleh saya minta kita semua bangkit berdiri. Kita menutup. Terima kasih ya Tuhan atas kasih setiamu. Kami belajar bahwa Kau Tuhan yang setia. Kasih setiamu selalu setia dan adil bagi kami Tuhan. Cintamu tidak pernah berakhir. Kami bisa menaruh harapan kepadamu. Apapun yang kita hadapi, apapun masalah yang kita akan hadapi, mari kita semua menaruh harapan pada Tuhan. Karena kita tahu Tuhan akan menolong kita, Tuhan akan menjaga kita, Dia tidak akan membiarkan kita jatuh, Dia akan menopang kita dalam menghadapi segala sesuatunya. Marilah kita berjalan bersama Tuhan, berharap, taruhlah harapan kita semua pada Tuhan. Kita berserah pada Tuhan. Tuhan tidak akan berbohong. Tuhan adalah kasih. Tuhan setia. Kasihnya selalu baru bagi kita setiap hari. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Benar ya Bapa, Kau adalah harapan bagi kami semua ya Tuhan. Kami sangat berterima kasih ya Tuhan bahwa kami memiliki Allah yang seperti Engkau ya Tuhan. Engkau rela mati ya Tuhan di kayu salib ya Tuhan untuk menebus setiap dosa kami ya Tuhan. Sehingga kami semua yang seharusnya binasa ya Bapa, tapi kami semua mendapat harapan baru ya Tuhan. Kami bisa memperoleh hidup yang kekal bersama dengan Engkau ya Tuhan. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk segala pengorbanan-Mu ya Bapa di kayu salib ya Tuhan. Ajar kami terus ya Tuhan untuk bisa mengerti ya Tuhan akan semua rencana-Mu ya Tuhan, agar kami selalu bisa berjalan di dalam rancangan-Mu ya Tuhan, agar kami bisa berjalan dalam stay the course ini ya Tuhan sampai pada akhirnya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur ya Tuhan untuk firman yang telah Kau berikan kepada kami semua itu Bapa melalui Antoni ya Tuhan. Kami mengucap syukur sekali lagi ya Tuhan untuk hope yang telah Kau berikan kepada kami ya Tuhan. Ajar kami terus ya Tuhan untuk berpegang pada hope ini ya Tuhan sampai pada akhirnya Bapa. Mari kita menerima berkat. Jika Engkau dengan setia menerima firman ini dan melakukan dengan setia apa yang disampaikan pada hari ini, maka Tuhan akan mengangkat Engkau mengatasi segala bangsa di bumi. Diberkatilah Engkau pada waktu masuk dan diberkatilah Engkau pada waktu keluar. Tuhan akan memberikan berkat ke atasmu, yakni di atas lumbungmu, di dalam segala studimu, di dalam segala usahamu dan segala pekerjaanmu. Tuhan akan memerintahkan musuhmu berperang melawanmu, tapi mereka akan terpukul kalah olehmu.
Berkatilah keluargamu serta hubunganmu dengan mereka. Rumahmu selalu dipenuhi dengan sukacita, kekudusan, iman, pengharapan, dan kasih. Kuasa Roh Kudus akan menyertai engkau sekarang dan selama-lamanya. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur sekali lagi untuk firman ini ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan untuk negara ini, New Zealand ya Tuhan, di mana kami ditempatkan ya Tuhan. Terutama kami berdoa untuk kota Wellington ini ya Tuhan. Ya Bapak, kami mengucap syukur ya Tuhan untuk negara ini ya Tuhan. Kami baru mendengar berita ada one breakthrough ya Tuhan, tapi kami percaya Tuhan semuanya is under your control ya Tuhan. Biarlah Engkau terus yang terus menyertai kami semua ya Tuhan. Kami mau serahkan ya Tuhan negara ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Biarlah rencana-Mu penuh ya Tuhan untuk negara ini ya Tuhan. Kami mau berdoa ya Tuhan untuk gereja ini ya Bapak juga, agar kami ya Tuhan untuk bisa menjadi terang ya Tuhan di negara ini ya Tuhan. Kami mau berdoa ya Tuhan untuk setiap orang-orang di negara ini Tuhan bisa beralih dan mereka bisa mengenal Engkau lebih lagi ya Bapak. Ada breakthrough ya Tuhan di dalam gereja, di dalam negara ini ya Tuhan. Kami rindu ya Tuhan untuk orang-orang ya Tuhan untuk datang kepadamu ya Bapak. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk negara Indonesia ya Tuhan. Kami mau serahkan ya Tuhan negara ini ke dalam tangan-Mu ya Bapak. Meskipun banyak sekali ya Tuhan kasus-kasus yang terus bertambah ya Tuhan, kami percaya Tuhan Engkau tidak pernah lalai ya Tuhan. Terus ada harapan ya Tuhan di dalam Engkau ya Tuhan. Ajar kami ya Tuhan, ajar setiap orang-orang di Indonesia ya Tuhan, kami kenal ya Tuhan, hamba-hamba Tuhan semuanya ya Tuhan, terus menaruh harapan ya Tuhan di dalam Engkau ya Tuhan. Meskipun keadaan sangat sulit, tapi kami percaya Tuhan Engkau terus in control ya Bapak. Kami mau serahkan ya Tuhan semua keluarga kami ya Tuhan, sanak saudara kami, teman-teman kami, dan juga seluruh orang-orang Kristen yang ada di sana ya Bapak. Kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kau yang pelihara mereka ya Tuhan, jauhkan mereka dari mara bahaya Bapak. Terima kasih ya Tuhan. Kami mau sebentar lagi menyantap makanan kami ya Bapak. Kami berdoa ya Tuhan, Kau berkati makanan ini menjadi kesehatan bagi tubuh jasmani kami ya Tuhan. Kau berkati fellowship kami ya Bapak. Kami mau serahkan ya Tuhan waktu kami ke depan ke dalam tangan-Mu. In Jesus name we pray. Amen. Sunday.